Sobat Priginius yang budiman. Setelah sebelumnya tim Priginius mengulik tentang peluang bisnis ikan gurame, pada kesempatan ini kami akan mengulas tentang tips dan trik budidaya ikan gurame agar untung besar. Yups, belakangan ini ikan gurame jadi salah satu ikan air tawar yang digemari masyarakat. Hal itu dikarenakan karakter dagingnya gurih dan berduri besar sehingga memudahkan proses makan. Jadi tak ayal jika harga ikan gurame lebih mahal dibandingkan jenis ikan tawar lainnya. Fenomena mahalnya ikan gurame ini tentu menjadi daya tarik bagi pelaku budidaya. Untuk itu, pada kesempatan ini, tim Priginius akan mengulik tips dan trik budidaya ikan gurame bersama Mas Bagus Abdul Rozak. Untuk itu, yuk pantengin videonya sampai habis. Nama saya Bagus Abdul Rozak, berdomisili tempat di Desa Serut, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Saya selaku pembudidaya pembesaran ikan gurame yang sudah berkecimpung di dunia pembudidayaan gurame ini sudah hampir 5 tahun. Yang perlu disiapkan untuk pembudidayaan ikan gurame yaitu antara lain ya yang pertama kolamnya, terus ukuran, terus kedalaman, kemudian air sama siklus untuk pembuangan air yang mudah, itu yang paling utama. Karena kebersihan kolam itu harus terjaga, jadi untuk sanitasi air juga harus baik. Sumber dan sanitasi air harus baik. Untuk ketinggian kolam di sini rata-rata 1,60 meter sampai 70 ya. 70 cm, sekiranya 170 cm. Kemudian untuk area pembuangan di sini ada sungai kecil di depan untuk saluran irigasi. Dan sebelum masuk ke saluran irigasi, kami membuatkan saluran penampungan supaya kotoran-kotoran tidak langsung masuk ke sungai sehingga mencemari sungai. Untuk budidayaan ikan gurame dari awal yaitu yang pertama pembersihan kolam. Di sini rata-rata menggunakan kolam terpal. Jadi pembersihannya yaitu dimulai dari dinding-dinding dibersihkan sampai bersih, kemudian alas juga yang bagian bawah juga dibersihkan, disiapkan dengan baik karena untuk ikan gurame ini ya butuh air, maksudnya butuh tempat yang bersih karena ya kebersihan itu juga mencegah timbulnya bibit-bibit penyakit atau seperti yang mungkin yang pada ikan yang paling sering itu karena bakteri ataupun virus jamur. Kemudian kita siapkan, kita aliri air sampai ketinggian kolam yaitu antara 1,5 meter sampai 1,70 meter itu tadi. Kemudian setelah terisi penuh kita tidak lupa memberikan desinfektan dulu atau untuk pencegah terjadinya bibit-bibit penyakit. Kemudian didiamkan selama 4 hari, paling minim 4 hari sampai 1 minggu sampai muncul jentik-jentik binatang-binatang air sebagai pakan alami sementara sebelum kita memberikan pelet pada ikan tersebut. Ikan yang baru dimasukkan. Biasanya ikan gurame itu bibit dimasukkan ke kolam itu setelah 4 hari sampai 1 minggu, kemudian didiamkan dulu sampai 3 hari. Jadi tidak langsung setelah tabur benih, tidak langsung diberi pakan, biarkan dia beradaptasi dengan lingkungan yang baru terlebih dahulu, kemudian biarkan dia memakan makanan alami yaitu dari jentik-jentik nyamuk yang ada di kolam tersebut. Kemudian setelah 3 sampai 4 hari kita bisa memberikan pelet.
Untuk pemberian pakan yaitu dilakukan sehari 2 kali saja, pagi dan sore. Kemudian untuk pakan tambahan biasanya kita bisa memberikan dedaunan seperti dedaun yang paling umum yaitu daun tales sama daun kangkung tersebut. Kemudian kalau ikannya masih kecil-kecil bisa kita rajang kecil-kecil supaya untuk membantu ikan untuk memakannya. Jadi kita rajang sampai kecil-kecil, tapi kalau ikannya sudah besar-besar mungkin langsung dimasukkan ke kolam, ikan sudah mampu untuk makan. Untuk kendala dari budidaya gurame itu biasanya yang pertama ya karena cuaca sehingga menyebabkan ikan itu mudah terjangkit penyakit. Seperti biasanya kalau karena cuaca itu biasa paling sering itu karena jamur, biasanya jamur yang menyerang pada sirip ikan sehingga ikan sering ngapung ke permukaan, kemudian menyebabkan nafsu makan juga berkurang. Nah, biasanya kami untuk menanggulangi seperti itu biasanya kami bisa menggunakan ya desinfektan untuk untuk jamur ikan, untuk mengatasi jamur pada ikan atau parasit-parasit pada ikan. Kemudian biasanya bisa kami berikan garam yang kasar itu untuk menetralisir air. Kemudian biasanya kalau ikan itu tidak nafsu makan, kami lebih ke mengganti air ya, air kolam itu biasanya dikurangi separuh, kemudian diisi dengan air yang baru. Kemudian selama ikan masih belum mau makan ya kita puasakan biasanya 2-3 hari. Untuk ikan gurame meskipun tidak dikasih makan sampai 4 hari pun nggak ada masalah, nggak sampai mati atau gimana. Tapi malah kemungkinan untuk menjaga supaya nafsu makan kembali lagi biasanya untuk saya yaitu melakukan puasa pada ikan itu, kemudian membersihkan airnya itu. Biasanya untuk kapan waktu untuk panen ikan kami tidak menentukan dari berapa ukurannya, karena untuk berapa ukurannya biasanya kan mengambil sampel, tapi kita menghitung dari jumlah habisnya pakan. Jadi misalnya pakan itu satu karung itu isi 30 kilo. Kalau indikasinya itu biasanya 30 kilo itu yang rata-rata itu 17-20 kilo itu jadi daging, kemudian yang 10 kilo itu jadi kotoran. Jadi kita ngitungi habis pakan, kalau habis pakannya itu sekitaran 50 karung, jadi ikan itu bisa panen bisa dapat 1 ton. Jadi untuk sisanya untuk 1 ton itu biasanya untuk ikan kami ini satu kolam isi 3.000, biasanya rata-rata beratnya ya setengah kilo. Paling berat itu setengah kilo, jadi 3 kilo sampai 3 on sampai 5 on rata-rata untuk habisnya. Jadi untuk menghitung berapa sih harus panen, kami lebih ke menghitung jumlah pakan. Jadi rata-rata untuk saya biasanya habis pakan antara 85 sampai 100 karung itu baru saya melakukan panen, karena di rentan habis pakan segitu rata-rata kami bisa panen antara 1,5 ton ke atas. Angka segitu dengan tebaran ikan masing-masing kolam itu 3.000 ekor, karena luas kolam saya cuma 12 kali 13 meter saja. Sekian yang bisa saya sampaikan tentang sekedar pengetahuan tentang budidaya gurame. Jika ada kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.